Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alami ani habibana wa syafiana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah statistik pendidikan, yang mana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan segala-galanya, dilancarkan segala milik rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sania Bildani, kelas 6 BPAI, akan mereview skripsi, yaitu yang berjudul Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak Siswa kelas 8 di SMP Negeri 13 Malang. Lanjut ke latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Bahwasanya semakin tinggi hasil belajar peserta didik, maka semakin baik pula akhlak yang dimiliki peserta didik, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi terhadap pola pikir untuk melakukan akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, semakin rendah hasil belajar yang diperoleh peserta didik, maka semakin rendah pula akhlak yang dimiliki peserta didik. Lanjut, teori pendukung penelitian. Menurut Muhyiddin Syah mengemukakan bahwa hasil adalah taraf keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Hasil dimaksudkan itu sebagai suatu hasil yang dicapai atau perubahan akibat suatu sistem yang diperkenalkan atau yang digunakan. Selanjutnya menurut Muhammad Uzair Usman mengemukakan bahwa kata belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku individu, dan individu berkat adanya interaksi individu antara individu dengan lingkungannya, seseorang akan mengalami perubahan tingkah laku baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini berusaha menjelaskan informasi yang mendalam mengenai pengaruh hasil belajar PAI terhadap akhlak siswa di SMPN 13 Malang kelas 8. Peneliti ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Lanjut. Sesuai dengan halis pengamatan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan SMPN 13 Malang, sehingga lokasi penelitian dalam karya ini dilakukan di SMPN 13 Malang. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian karena dipandang menarik untuk diteliti. Berkaitan tingginya hasil belajar yang diraih mulai kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti sholat zuhur berjamaah, istighosah, dan beberapa kegiatan yang lainnya lagi, serta lokasi yang begitu dekat dengan Universitas Maulana Malik Ibrahim, sehingga sangat terjangkau untuk dijadikan lokasi penelitian. Kondisi SMP seperti ini merupakan tempat yang sangat ideal bagi proses belajar yang secara teori dapat mendukung proses belajar mengajar dan bagi pencapaian prestasi yang baik bagi peserta didik. Lanjut. Hasil penelitiannya yaitu 1. Sejarah singkat SMPN Negeri 13 Malang. Terus yang kedua itu hasil belajar siswa
kelas 8 SMP Negeri 13 Malang berdasarkan analisis hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, rendah. Dari keseluruhan sampel yang berjumlah 57 siswa, jumlah yang paling tinggi terdapat pada kategori sedang, yaitu sebanyak 32 siswa dengan persentase 65,10%, dilanjut dengan 22 siswa berada dalam kategori tinggi dengan persentase 38,60%, sedangkan 3 siswa lainnya berada pada kategori rendah dengan persentase 5,30%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas 8 SMP 13 Malang berada pada kategori sedang. Yang ketiga yaitu alak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang berdasarkan data alak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang. Perolehan penyelenggara angket dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari keseluruhan sampel yang berjumlah 57 siswa, jumlah yang paling tinggi terdapat pada kategori sedang, yaitu sebagai 48 siswa dengan persentase 84,2%, dilanjutkan dengan 7 siswa berada dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 12,8%. Sedangkan 2 siswa lainnya berada pada kategori rendah dengan persentase 3,5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang berada pada kategori sedang. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang di dalamnya terdapat 2 variabel yang diteliti. Variabel tersebut adalah hasil belajar siswa, yaitu variabel X sebagai variabel bebas, dan akhlak siswa yaitu variabel Y sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut, penulis menggunakan bantuan program analis dari SPP 24,0 for Windows. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hasil belajar PAI terhadap anak akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang. Lanjut, itu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang termasuk berada pada kategori sedang. Ini dibuktikan dari perhitungan pada interval 62 sampai 92 sebanyak 32 siswa dengan persentase 56,10%. Yang kedua, akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang termasuk pada kategori sedang. Hal ini dibuktikan pada perhitungan pada interval 64 sampai 86 sebanyak 48 siswa dengan persentase 84,20%. Lanjut, tanggapan terhadap penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk lebih memperhatikan pengaruh hasil belajar terhadap akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang. Menjadikan referensi mahasiswa untuk membahas kajian penelitian tentang hasil belajar pendidikan agama Islam dan akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang. Mungkin cukup sekian review presentasi tentang pengaruh hasil belajar pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Malang. Saya Sania Wildani, mohon maaf banyak kesalahan dalam pengucapan penulisan PowerPoint ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.